kasih 12, widthnya jadi 15, agak memanjang ya, gitu. Nah, kalau sudah ya, ini saya mau kecilin tengahnya, gitu ya. Gitu. Nah, saya edit, extrude, ya kan. Nah, terus ini saya kecilin nih. Iya. Nah, tapi karena besar sama lebarnya beda, otomatis pasti nanti jadi agak beda ya. Ini saya proporsinya saya ini sedikit gitu ya. Gitu ya. Oh, maaf, bukan. Ini saya kasih ini kayak tadi. Nah, ini ya. Ini karena meja kan. Dan saya mau kasih buat kakinya. Ini pakai scale. Kira-kira aja besar kakinya seberapa. Nah, ini juga scale. Cuma kira-kira aja. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah baru face, ya kan? Ini juga gitu. Nah, nah, ini saya extrude. Wire-nya gini. Kalau udah nih saya tarik scale. Jadi dia sorry. Saya pakai ini. Biar dia masuk ke dalam. Tuh, kelihatan? Ya, agak masuk ke dalam. Habis itu extrude lagi. Saya ambil yang ini. Sedikit aja. Kalau ngeliat dari atas jadi gini. Nah, paling adjust di sini. Tuh. Nah, kalau ini sudah, kita balik lagi ke sini. Ya. Kalau ini sudah, saya mau delete bagian yang bawah. Karena saya mau bolongin sebetulnya. Nah, gitu. Nih, kelihatan ya. Atas penampangnya masih ada, bawah yang sudah tidak ada. Yang atas saya extrude, terus saya tarik ke bawah supaya nemu. Karena ini nanti mau saya gabung. Oke, tuh. Gitu ya. Kalau dia udah nempel, kira-kira nempel aja supaya kan nanti di merge pasti otomatis dia akan hilang. Tuh, bolong ya. Tuh. Dah, kalau udah klik kanan vertex, vertex yang di bawahnya kalau kita lihat di sini kan ada dua nih. Tuh. Nambah ini 4, nambah ini 6, nambah ini pasti 8. Kok 12? Nah, ini ada yang salah, pasti ada yang salah. Tuh kan, benar aja. Untung kan ada ketahuan ada itu, kalau enggak mah cuek-cuek aja. Nah, 8 ya. Begitu 8, seharusnya kalau kita merge itu jadinya 4. 4 ya. Oke. Close. Nah, ini mejanya nih. Kalau udah, kita buat, sorry, ini objek bukan vertex, face, karena kita mau buat kakinya. Gitu. Terserah sih mau meja coffee, mau meja makan, gitu. Kurang lebih segini deh, semacam coffee table gitu ya. Dah, klik kanan, objek mode. Ini saya terangin biar kelihatan, takutnya nggak
Ini mejanya. Habis itu saya create lagi polygon primitive cube. Ini ya, height-nya udah pasti saya kurangin 0,3 gitu. Ya, 0,3. Habis itu ya, width-nya saya dari top aja. Gede sampai di kurang naik. Saya naikin ke atas dulu, ntar dipasin gampang. Yang penting jangan sampai ketutupan waktu kita ini. Kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang depth-nya. Nah, kalau yang bikinnya gitu ya, kalau yang bikinnya agak di pinggir lah, ada di mana gitu ya, ini saya bisa kurangin lagi 0,2, 0,1, tipis 0,2 lah, 0,2 gitu. Misal, kan ada beberapa yang masih pakai creation gitu kan. Ini misalnya di sini gitu. Mau balikin ke sininya gimana gitu kan. Kalau saya sih masih bisa pakai undo. Tapi kalau ini nggak bisa, klik sini, modify, snap, ini ngulang-ngulang aja ya. Tinggal pakai mid, gitu ya. Ntar mau di ini bisa naik ke atas tuh, gitu. Close. Ini ada dua objek, Windows, Outliner, kelihatan ya. Ini meja. Nah, ini ya, meja kaca. Kalau ini udah, ya, dari sini ya. Kalau kemarin kan ya, karena kita baru perkenalan sama modeling, saya ngajarinnya selalu dari sini, assign new material, gitu kan. Ini udah pada bisa lah, udah ngerti ya. Oke, ini saya tutup, saya buka yang agak seriusan sedikit. Window, rendering editor, hyperset. Klik. Bukanya aja lama. Udah kayak buka Maya baru. Tuh. Oke. Kalau kemarin klik kanan, ya kan? Assign new material, ini menu ini itu cuma yang di sini. Gitu. Untuk ngolahnya, untuk segala macam nanti ada di sini. Di sebelah sini nih. Ini memang makan tempat ya. Dah. Oke. Di sini ada materialnya, ada tekstur ya di sini. Oke, yang pertama saya ke Maya dulu. Maya, saya mau jelasin. Di sini ada blend, terus ada pong. Ini blend, terus habis itu pong. Ini dua-duanya sama, mirip, ya. Dua-duanya punya spekular. Spekular tuh kalau kita bikin material dari plastik atau Bapak Ibu lihat plastik itu, ujungnya pasti ada yang mengkilap pantulan cahaya entah dari lampu atau dari sinar mana, gitu kan. Itu namanya spekular. Gitu. Blend dan pong dua-duanya ada. Gitu ya. Kalau ditanya bedanya ya algoritmanya dia. Nanti tinggal dicocokin mana yang lebih mendekati gitu. Biasanya blend spekularnya lebih kuat, cenderung untuk buat besi semacam itu. Tapi kalau pong lebih ke plastik. Tapi kalau mau dipaksain ya bisa-bisa juga gitu. Kenapa namanya dibedain gitu kan? Karena yang buat juga namanya beda gitu. Kalau yang blend itu orang Jerman, namanya blend siapa gitu ya. Kalau yang pong itu orang Vietnam yang buat, namanya pong
siapa gitu. Itu ada satu namanya Pong I. Pong, oh sama itu dia, sama orangnya sama kalau itu Pong I, gitu ya. Nih, kayak gini. Nah, sementara terserah mau pakai blin boleh, pakai Pong boleh. Sementara ini saya pakai blin dulu untuk mejanya, kayunya. Terus, nah kan untuk assign-nya, kalau tadi kan tinggal klik kanan, assign new material kita pilih. Kalau sekarang select objeknya, jangan diklik materialnya, ya. Saya ulangin ya, jangan salah ya. Pilih objeknya, ya. Jangan diklik materialnya, tapi klik kanan. Langsung di situ ada assign material to selection, yang ini langsung aja. Jangan diklik dulu. Kalau diklik dia lepas. Begitu ini dimasukin, dia langsung masuk. Kalau ini saya double klik, ini saya rubah, misalnya merah, dia berubah merah. Oke. Oke. Jelas ya? Saya mau cari yang dekat-dekat warna kayu. Sementara. Nah, anggap aja itu kayu. Gitu ya. Nah, terus saya cerita dulu nih beberapa yang penting-penting. Ya, color udah tau lah, color. Transparansi, untuk transparansi nanti kaca kita ngomongin kaca. Ambient tuh kayak ruangan ini, contoh ambient ruangan ini karena catnya, hordengnya cenderung warna kuning, makanya ambient di dalam ruang ini kuning. Jadi kayak perpaduan pantulan warna, pantulan cahaya yang kena tembok, kena hordeng. Jadi apapun warnanya yang di ruangan ini pasti cenderung ada yellowishnya, kayak gitu ya. Terus incandescent tuh sebetulnya bukan benar-benar efek atau apa gitu, tapi itu sekedar mensimulat supaya dia lebih glowing, lebih bercahaya gitu. Pantulannya lebih kuat dengan incandescent. Makanya dari kemarin kalau screennya gelap ini saya naikin, maksudnya sih supaya screennya lebih kelihatan gitu sih ya. Diffuse ini mirip-mirip dengan incandescent tapi itunya lebih rendah. Kalau yang pernah belajar Max, mungkin kalau di Max ini colornya, tapi kalau di Maya bukan. Translucent lebih pada apa ya, ketika cahaya masuk ke dalam objek gitu. Kalau kayu pasti udah enggak, misalnya plastik atau apa gitu, pendar di dalam gitu. Ini mirip gitu. Nah, kalau ini kan spekular yang di bawah, spekular shading. Electricity ini di Pong jadi namanya agak beda. Ini kalau kita lihat ya, dari bolanya nih ya, dari bolanya yang di sini. Kalau ini saya ke kanan, electricity gitu, shiny dari pinggir-pinggirnya itu jadi tambah lebar, gitu ya. Plastik otomatis lebih kecil, besi otomatis lebih kecil lagi, kurang lebih begitu. Ya, lebih keras kelihatannya gitu kan. Kalau ini kan lebih plastik, kalau dikecilin kelihatan lebih keras, lebih plastik. Ininya, areanya, ya, area spekularnya. Spekular roll off-nya itu seberapa kuatnya intensitinya. Ini kan melemah, ya kan? Ini jadi makin kuat, gitu. Spekular color ya spekular colornya. Ya, warnanya apa? Kita bisa rubah. Defaultnya sih masih abu-abu. Kalau ini di kanan ini maksimal, ini juga maksimal, dia makin kuat. Besi gitu kan? Gitu ya. Nah, reflectivity misalnya kita pakai kaca, dia lebih ada bayangan objek di sekitarnya gitu. Ini biasanya dipakai tapi sedikit, kecuali kaca gitu ya. Reflected color ini banyakannya hitam supaya nggak terlalu mantulin. Dia kesannya kalau suasananya terang di luar rumah gitu, itu lebih buram, reflectivity-nya lebih putih karena banyak sinar yang dia serap, lebih pada itu. Ini ya, ini tolong diingat-ingat dulu. Gitu. Nah, ini di sini ya. Terus yang namanya reflectivity itu bukan cuma di sini, ya.
harus di setnya. Kalau ini saya render, dia nggak ada refleksnya gitu, karena kita harus di sini display render setting itu harus diaktifin juga. Maya software ray trace ini harus diaktifin. Jadi kalau ininya mau aktif nih, reflectivity-nya harus aktif, ray trace-nya juga harus aktif. Kalau enggak ya gitu, nggak ada gitu ya. Kalau ini saya aktifin terus di render, nah, ini baru nanti dia keluar kayak gitu ya. Dah, ini saya off dulu, ini juga. Dah, sekarang kita ngomong kacanya nih. Nah, sebelum kacanya saya kasih ground di bawah pakai plane. Ini saya minimize dulu, saya buat agak lebih besar gitu kan. Nah, dah, ini saya masuk ya. Ini saya klik. Oke, ini kacanya. Saya sekarang ambil blend lagi, nih di sini, ya. Saya klik, balik lagi sini, jangan diklik kiri, langsung klik kanan, assign material to selection. Jadi gelap ya. Habis itu udah pasti nih reflectivity-nya saya kasih biar kelihatan aja dulu cocok atau enggak belakangan. Ini udah pasti specular color agak tinggi, agak ngecil, ini juga agak kuat. Kurang lebih begitu. Ya, dah. Color nanti kita set belakangan. Biasanya kalau nggak mungkin terlalu terang sih. Ya, dah. Kayak gitu. Dah, kalau udah transparansi. Nih. Kalau gini kan kakinya nggak kelihatan tuh. Kaki meja di belakangnya. Kalau transparansinya kita geser, dia mulai. Nah, gitu. Gitu? Gitu? Ya. Nih, kalau kita kesini ya, set ini ya, tuh. Ini reflectivity-nya ini kan 0,5. Kalau saya turunin, terus kita render, tuh, mulai berubah, gitu kan? Ini kan, ya. Kalau saya pakai ini otomatis. Saya double klik di sini, misalnya reflectivity saya naikin, oh dia nggak update, nggak selalu update rupanya. Ini harusnya update nih. Oh dia, oh sorry, IPR mana ya? Oh ini, sorry, yang ini. Ah ini ya, yang IPR ya. Nah ini yang IPR. Kalau ini saya kurangin, mestinya nih, shadownya hilang. Ini mestinya otomatis kalau ini. Oh sorry, region ya. Select region. Tuh. Nah, ini saya ke sini. Oh juga. Ini mesti di sini nih, IPR. Oh, nggak mau. Apa data? Oh, ini. Ray tracing, dia nggak terima ray tracing. Oke ya. IPR doesn't support ray tracing, turn off ray tracing and render setting, baru dia mau update. Ini saya cabut dulu, habis itu IPR. Nah, dan ini kayaknya mau. Nah tuh update ya. Maunya warnanya apa? Langsung update. Gitu. Tapi ya begitu, berat. Ya, gitulah. Jadi bagusnya ya kalau VGA-nya kuat silakan, kalau enggak ya jangan. Gitu ya. Oh. Tapi jelek kalau nggak ada ray trace, nggak kelihatan. Gitu kan? Ya.
minimize dulu ya. Ini di sini saya create polygon sphere. Ya, saya dari sini itu saya mau taruh di sini misalnya. Gitu ya. Dah. Sekarang ini saya misalnya ambil blend lagi. Ini saya ambil, klik assign to material, gitu kan. Nah, nih, ya. Di sininya saya mau buat full nih. Ini kuat gitu kan. Dah. Nah, kalau ini di render, gitu, dia nge-reflect ya. Sekitar reflect di kaca. Ini di kaca yang ini, ya. Ini nge-reflect. Gitu. Sebentar, saya cek ini. Oke, ya. Ini belum diapa-apain. Ini sih mestinya kalau mau ini mungkin kasih 8. Ya, render. Tuh, ya, reflect, reflect. Lantainya misalnya, lantainya belum. Um, Misalnya saya pakai pong deh. Dari tadi pakai itu terus ya. Ini pakai pong, saya ambil, gitu, ya. Ya. Terus dia pakai putih, agak terang sedikit aja, ya. Reflectivity-nya kuat, saya tutup, render, ya, reflect, gitu. Refleksinya, shadow pakai default light. Ini chrome, ya mau buat chrome tapi belum bagus, gitu. Ya, untuk kacanya sudah full. Mungkin kalau agak ke atas baru agak kelihatan kacanya, refleksi di kacanya. Nih, kelihatan ya?